Para rawuh rahimakumullah. Alhamdulillah, monggo kita lanjutkan yang beberapa pertemuan minggu yang lalu sudah kita sampai di uh, tahsin atau pembagusan di pembacaan surat-surat ya. Setelah Al-Fatihah dalam sholat itu disunahkan membaca surah dalam Al-Quran, entah itu surat apapun dan berapa banyak ayatnya juga monggo, itu sekemampuan kita masing-masing ya. Nah, adapun yang kemarin sudah kita bahas itu menyangkut sedikit banyaknya masalah nahwu sorof, yaitu ilmu yang membahas masalah tata bahasa Arab, yang mana ada kalanya dibaca fathah, ada kalanya dibaca kasroh, dan ada kalanya dibaca dhammah. Yang dibaca dhammah biasanya itu rofa, yang dibaca kasroh itu jer, yang dibaca fathah itu nasab. Nah, untuk mempelajari itu tidak cukup hanya semalam dua malam, yang terutama ya harus mondok biasanya. Kalau tidak mondok ya harus di madrasah ataupun madrasah diniyah yang bisa lebih membahas secara lebih detail lagi. Kalau yang hanya ngaji semalam dua malam gitu pasti ya akan sangat terbatas waktunya. Tapi ada beberapa hubungan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, terutama dalam sholat. Yang mana sholat itu saya kembali lagi ingatkan bahwa semua ibadah akan dihitung bagus apabila sholat kita dinilai Allah itu bagus, dan amal yang lain akan dinilai jelek apabila sholat kita jelek. Makanya mohon sekali lagi pada para jamaah semuanya untuk bisa memperbaiki mulai sekarang, terutama tata cara, syarat rukun maupun bacaan-bacaan dalam sholat. Karena itu tadi, Allah akan menilai bagus apabila ibadah seseorang itu dinilai dari kualitas sholatnya. Kualitas sholat akan sempurna apabila ditunjang dengan syarat sebelumnya, itu thaharah, bersuci. Sekali lagi ini agak kilas balik karena terus terang saya beberapa waktu yang lalu bareng di masjid itu di tempat wudhu, tidak ngerasani orang, tapi penampilan dari luar itu memang dia benar-benar dinilai alim, entah itu dari mungkin pengetahuan agama maupun tata cara ibadahnya. Akan tetapi dilihat dari tata cara wudhunya, naudzubillah, tata cara wudhu yang saya lihat itu ya kurang dari sempurna, tidak sesuai dengan syariat. Membasuh tangan hanya sebatas di bawah siku, ya. Membasuh muka juga tidak sampai pinggiran tempat tumbuhnya rambut. Padahal kan secara syariat membasuh muka semua selebar wajah, bawah sampai dagu, samping atas, samping sampai kuping, sampai sini bagian sini, terus tempat tumbuhnya rambut itu dinilai bagian wajah. Makanya kalau sampai tidak terbasuh sempurna yang wajah, mungkin hanya jidatnya separuh segini tok ke bawah, atau pipinya segini tok tidak sampai kuping, dagunya hanya sampai sini, lah itu tidak sesuai syariat, tidak sempurna. Kalau misalkan wudhunya sendiri tidak sempurna, bagaimana sholatnya? Kan begitu. Makanya saya ingatkan lagi dari kecil,
dari kecil dibiasakan wudhu dengan sempurna. Jangan mentang-mentang terasa ngantuk tak wudhu sembarangan wae. Nah, itu akan terbawa nanti sampai tua. Ya, sekali lagi diingatkan, kalau wudhu dari awal, mari kita berhati-hati, berusaha menyempurnakan wudhu dari membasuh wajah yang tadi saya matur bahwa semuanya bagian wajah itu pinggiran mepet kuping, atas sampai mepet tempat tumbuhnya rambut, bawah sampai dagu. Apabila mempunyai jenggot yang agak tebal itu sunnah digosok-gosok gini. Karena kalau tidak digosok-gosok biasanya air tidak bisa sampai ke bagian kulit. Makanya sangat disunahkan bagi yang mempunyai jenggot itu pas wudhu digosok-gosok dengan menggunakan air agar sampai ke bagian kulit. Kalau tangan sekali lagi harus sampai siku. Syukur-syukur untuk menjaga kesempurnaan di atas siku ya. Jangan di bawah ataupun setara, tapi lebih baiknya di atas siku sedikit sampai bawah. Cara membasuh tangan itu dibasahi dari ujung jari dulu ke atas. Kalau memang belum sempurna, diulang ke bawah, ke atas, bawah sampai terbasuh semua bagian tangan, yaitu dari siku sampai ujung jari. Sekali lagi mulainya dari ujung jari, jangan disentorkan dari siku ke bawah, tapi dari ujung jari dulu ke atas. Itu di dalam Al-Quran sendiri juga dinyatakan seperti itu. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marofik. Ilal marofik berarti dari bawah sampai siku, sampai ke dua siku. Makanya sesuai syariatnya itu membasuh pas saat wudhu dari ujung jari ke siku ya. Jangan terbalik dari siku sampai ke bawah, tapi dari ujung jari ke siku. Oke. Sekali lagi diperhatikan untuk membasuh kaki pun sampai mata kaki, di atas mata kaki ya. Di atas mata kaki. Itu untuk menjagani kesempurnaan berwudu. Dan insya Allah kalau wudunya sempurna, sholatnya juga diharapkan dan insya Allah sempurna. Dari wudunya saja tidak sempurna, apalagi nanti di sholatnya. Makanya bekal dari awal toharoh bersucinya harus sempurna. Bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Kita lanjutkan. Dan dari semua itu tentunya pastinya seperti apa yang didhawuhi Rasulullah SAW, bahwa man aroda dunya fa'alaiha bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaiha bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Bahwa orang apabila menghendaki sukses di dunia pasti dengan ilmu. Siapa orangnya yang menghendaki sukses di akhirat pasti dengan ilmu juga. Apalagi yang orang menghendaki sukses kedua-duanya, dunia dan akhirat, pastilah dengan menggunakan ilmu. Makanya mohon pada panjenengan semua sekali lagi, jangan hanya ikut-ikutan, entah itu bacaannya maupun tata cara ibadah, jangan asal mengikuti yang mana yang diikuti kurang jelas. Seperti yang tadi, cara berwudu itu juga yang saya aturkan tadi, cara sholat juga seperti yang diajarkan salafus sholeh kita, guru-guru kita. Tata cara bacaannya pun sama, entah dari Fatihah, takbiratul ihram, pembacaan surat-surat dan sebagainya. Kita lanjutkan.
Pada saat setelah surat-surat berarti ruku ya, ruku. Setelah membaca surat ruku. Bacaannya berarti subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi. Itu hanya salah satu contoh bacaan. Mungkin kalau pas saat ruku membacanya subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim juga nggak apa-apa. Tapi yang masyhur dicontohkan oleh salafus soleh itu subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi. Kalau mungkin subhanallah, subhanallah gitu aja juga nggak apa-apa. Tapi yang jumhurnya itu subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi. Ya. Subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Bacaan saat i'tidal, bangun dari ruku ya. Terus habis bangun dari ruku apa namanya? Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pas ruku bangun dari ruku atau i'tidal itu disunahkan untuk mengangkat tangan. Sunnah. Jadi dari ruku Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah itu mengangkat tangan itu sunnah. Jadi misalkan dari ruku sami Allahu liman hamidah tidak mengangkat tangan, itu sholatnya sah. Ya, sekali lagi mengangkat tangan saat ruku sami Allahu liman hamidah itu hukumnya sunnah. Misalkan ada orang yang dari ruku sami Allahu liman hamidah tidak mengangkat tangan itu sah. Sama juga saat mau ruku mengangkat tangan Allahu Akbar itu juga sunnah. Nih, pas pertemuan beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas sunnah-sunnahnya dalam sholat apa saja, rukun-rukun wajibnya dalam sholat apa saja, termasuk itu mengangkat tangan saat mau ruku Allahu Akbar subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi. Itu mengangkat tangan saat ruku takbir itu sunnah. Sami Allahu liman hamidah juga mengangkat tangannya sunnah. Makanya mungkin kalau pas kita berada di masjid lain, pas bepergian dan sebagainya, tidak di masjid sekitar kita, apabila ada orang sholat sami Allahu liman hamidah tidak mengangkat tangan, jangan masa orang angkat tangan rak sakai ya. Itu tidak tidak serta merta langsung dijat seperti itu gitu. Soalnya mengangkat tangan adalah hukumnya sunnah. Terus sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu juga yang dianjurkan para ulama itu dengan subhana rabbiyal a'la ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Mungkin dengan subhanallah gitu aja juga bisa, nggak apa-apa. Yang penting membaca tasbih. Terus kembali lagi setelah sujud, duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar, Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu juga kalau bisa membacanya pelan dan jelas. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu semuanya adalah doa. Pas saat duduk di antara dua sujud, bacaan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni dan seterusnya itu adalah bacaan doa. Makanya membacanya harus dengan khusyuk, dengan kemantapan hati dan jangan tergesa-gesa. Ya. Sekali lagi pembacaan apapun kalau bisa di dalam sholat itu jangan tergesa-gesa. Soalnya itu tadi sholat adalah ibadah yang kunci di mana semua ibadah kita dinilai baik apabila sholatnya baik dan akan dinilai gagal apabila sholatnya tidak baik. Makanya sekali lagi
Mohon kepada kita semua, terutama menghimbau saya jamaah semuanya, saat sholat jangan terburu-buru, jangan walaupun mungkin belum bisa khusyuk, belum bisa konsentrasi penuh memikirkan sholat, tapi jangan terlalu tergesa-gesa. Mungkin uh, keburu mau mengerjakan apa dan apa, tapi kalau sudah melaksanakan sholat, kalau bisa kita fokus, jangan tergesa-gesa. Ya. Yang tadi contohnya di bacaan duduk di antara dua sujud, Robbi Gfirli warhamni. Warfa'ni. Ini semuanya adalah ungkapan doa. Kok nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Masa gitu? Oh, gila. Oh, ikhfir. Rabbi ghfirli. Rabbi ghfirli, ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengampuniku, warhamni, dan mengasihiku. Warhamni wajburni warfa'ni, dan menyehatkanku, warfa'ni warzuqni, dan memberikan rezeki kepadaku, dan seterusnya adalah seketika membaca bacaan di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, itu semuanya adalah lafadz doa. Makanya dihimbau, dianjurkan saat membaca Rabbi Firli warhamni wajburni warfa'ni, saat duduk di antara dua sujud, itu dengan kemantapan hati, dan membacanya juga tidak boleh tergesa-gesa sambil dihayati. Misalkan tahu artinya akan jauh lebih baik. Okay. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini semuanya adalah lafadz doa. Ya Allah, mudah-mudahan Kau mengampuniku, mengasihiku, wajburni itu apa? Ya, warfa'ni, dan menyehatkanku, memberikan rezeki kepadaku, memberikan petunjuk kepadaku, memberikan kesehatan kepadaku, wa'fu anni, dan memberikan maaf kepadaku. Semuanya adalah bacaan doa. Makanya sekali lagi, saat duduk di antara dua sujud, pembacaan ini dimohon dengan kemantapan hati dan kekhusyuan, yang mana adalah permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis duduk di antara sujud berarti langsung bangun lagi, membaca ulang dari awal, yaitu Fatihah dan seterusnya.
Makanya mohon sekali lagi dari mulai bersuci, wudhu sudah saya ingatkan berkali-kali, monggo disempurnakan wudhu kita agar nantinya sholat pun bisa menjadi sempurna. Jangan sampai wudhu gerusa-gerusu, bagian-bagian tubuh yang harus dibasuh tidak terbasuh dengan air sempurna. Nah, itu akan mengurangi kesempurnaan dan membuat wudhunya tidak sah. Oke. Untuk itu sekali lagi monggo kita semua lebih memperhatikan terutama tata cara kita beribadah dari mulai bersuci, sholat, baca Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah niki insya Allah mangke kita lanjutkan minggu Jumat malam depan mawon. Insya Allah mudah-mudahan bisa tambah yang hadir. Biasanya ibu-ibu ada yang hadir kok. Ada 2 nopo 3 ngaten loh. Tapi dukun niki mau kita ngaji dan ngajeng niku kita. Heeh. Nggih. Ngaten sampun ada lagi monggo. Sampun nggih. Nyuwun pangapunten apabila wonten kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.